Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi P3K, saya doakan semoga Bapak Ibu guru diberikan kemudahan dan kelancaran serta dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin. Berikut adalah kisi-kisi soal P3K guru SD dan SMP tahun 2024. B. Diri sendiri, karena guru menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja Bapak Ibu guru, berikut adalah beberapa contoh pendapat para ahli dan beberapa contoh soal latihan P3K tahun 2024. Yang pertama yaitu pengertian teori Gagne. Teori Gagne atau Condition of Learning dikembangkan oleh Robert Gagne dan menjelaskan bagaimana proses pembelajaran terjadi dalam konteks yang sistematis. Gagne mengidentifikasi 5 kategori hasil pembelajaran, yaitu 1. Keterampilan intelektual adalah kemampuan berpikir logis, memahami konsep, dan menyelesaikan masalah. 2. Strategi kognitif adalah proses mental untuk mengelola pembelajaran seperti mengingat informasi dan memecahkan masalah. 3. Informasi verbal adalah pengetahuan fakta yang diingat dan dikomunikasikan. 4. Keterampilan motorik adalah kemampuan fisik yang melibatkan koordinasi otot. 5. Sikap adalah respon emosional atau afektif terhadap suatu situasi. Gagne juga memperkenalkan 9 peristiwa pembelajaran yang memberikan langkah-langkah sistematis dalam mengajarkan materi. 1. Materi perhatian siswa. 2. Menjelaskan tujuan pembelajaran. 3. Mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. 4. Menyampaikan materi. 5. Memberikan bimbingan belajar. 6. Melakukan praktik oleh siswa. 7. Memberikan umpan balik. 8. Menilai kinerja. 9. Meningkatkan retensi dan transfer pengetahuan. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru harus dapat merancang pembelajaran yang memadukan teori belajar modern dengan konteks praktis di dalam kelas. Berdasarkan teori Gagne, seorang guru merencanakan pembelajaran dengan langkah-langkah berikut. 1. Memulai kelas dengan video menarik tentang topik baru untuk memicu rasa ingin tahu siswa. 2. Memberikan penjelasan tentang tujuan pembelajaran sehingga siswa memahami manfaat mempelajari materi tersebut. 3. Mengaitkan materi dengan pengalaman belajar sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan reflektif. 4. Menyampaikan materi utama melalui media presentasi interaktif. 5. Membimbing siswa dengan latihan soal sederhana sebagai contoh. 6. Meminta siswa untuk mengerjakan tugas mandiri terkait topik yang diajarkan. 7. Memberikan umpan balik kepada siswa berdasarkan hasil pengerjaan tugas tersebut. 8. Mengadakan kuis untuk menilai pemahaman siswa. 9. Memberikan tugas proyek akhir yang relevan untuk menerapkan pengetahuan baru dalam situasi nyata. Pertanyaannya adalah, langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut mencerminkan penerapan teori belajar menurut Gagne. Langkah nomor berapa yang menggambarkan peristiwa pembelajaran untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya? A. Langkah 1, B. Langkah 2, C. Langkah 3, D. Langkah 4, E. Langkah 5. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu langkah 3. Dengan pembahasan mengaitkan materi dengan pengalaman belajar sebelumnya dengan mengajukan pertanyaan reflektif merupakan ilustrasi dari tahapan mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dalam teori Gagne. Tahap ini bertujuan untuk membantu siswa menghubungkan apa yang akan mereka pelajari dengan informasi yang telah mereka ketahui sebelumnya, sehingga mempermudah pemahaman dan pembelajaran materi baru. Pengertian teori Ausubel. Teori belajar David Ausubel dikenal dengan teori
Belajar bermakna atau meaningful learning. Menurut Ausubel, pembelajaran bermakna terjadi ketika informasi baru yang diterima siswa dihubungkan dengan struktur kognitif yang sudah dimiliki siswa sebelumnya. Struktur kognitif ini berupa konsep, fakta, atau pengalaman yang telah ada dalam pikiran siswa. Prinsip utama teori Ausubel. Pertama, pembelajaran bermakna, yaitu informasi yang dipelajari siswa harus relevan dan dapat dihubungkan dengan apa yang telah mereka ketahui. Yang kedua, advanced organizer atau pengorganisasi awal. Guru memberikan pengantar berupa kerangka atau konsep awal untuk membantu siswa memahami hubungan antara pengetahuan baru dan yang telah dimiliki. Yang ketiga, pengaitan informasi baru, yaitu informasi baru diserap dengan cara disesuaikan atau dimodifikasi ke dalam struktur kognitif siswa yang sudah ada. Dan yang terakhir, belajar rote atau menghafal, yaitu berbeda dengan belajar bermakna. Ini terjadi ketika siswa hanya menghafal informasi tanpa menghubungkan ke struktur kognitif mereka. Ausubel juga menekankan bahwa belajar bermakna lebih efektif dan tahan lama dibandingkan belajar hafalan. Berikut adalah contoh soal tryout P3K. Untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru sedang merancang pembelajaran untuk siswa kelas 8 pada materi Sistem Pernapasan Manusia. Guru memulai dengan menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu memberikan sebuah gambar peta konsep tentang fungsi utama organ pernapasan seperti hidung, trakea, dan paru-paru. Setelah itu, guru meminta siswa untuk mengaitkan fungsi-fungsi tersebut dengan gejala penyakit pernapasan yang sering mereka lihat di lingkungan, seperti sesak napas dan asma. Guru kemudian menjelaskan materi utama secara mendalam dengan ilustrasi tambahan dan mengadakan diskusi kelas. Pertanyaannya adalah, dalam pembelajaran yang dirancang guru tersebut, langkah yang mencerminkan penerapan konsep advanced organizer dalam teori belajar bermakna Ausubel adalah: A. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran di awal kegiatan belajar mengajar. B. Guru memberikan gambar peta konsep tentang fungsi organ pernapasan. C. Guru meminta siswa mengaitkan fungsi organ pernapasan dengan gejala penyakit di lingkungan. D. Guru menjelaskan materi utama secara mendalam dengan ilustrasi tambahan. E. Guru mengadakan diskusi kelas setelah menjelaskan materi utama. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, langkah memberikan gambar peta konsep tentang fungsi organ pernapasan adalah contoh dari penerapan advanced organizer karena peta konsep membantu siswa mempersiapkan struktur kognitif mereka untuk menerima informasi baru. Pengorganisasi awal seperti ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang memperjelas hubungan antara informasi baru dan yang sudah diketahui. Maka jawaban yang tepat adalah yang B dengan poin yang paling besar, yaitu poinnya 5. Lanjut ke pengertian teori Piaget. Teori perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Jean Piaget menjelaskan bagaimana anak-anak membangun pengetahuan mereka melalui proses biologis dan interaksi dengan lingkungan. Piaget berpendapat bahwa perkembangan kognitif berlangsung dalam 4 tahapan utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan yang berbeda. Tahapan perkembangan kognitif Piaget. Yang pertama yaitu sensori motor. Untuk usia 0 sampai dengan 2 tahun. Anak belajar melalui tindakan langsung, eksplorasi lingkungan dan pengamatan. Mereka mengembangkan pemahaman tentang keberadaan objek atau yang disebut dengan objek permanence. Yang kedua, profesional, usia 2 sampai 7 tahun. Di mana anak mulai menggunakan simbol seperti kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek, tetapi pemikiran masih egosentris atau berfokus pada dirinya sendiri dan belum logis.
Yang selanjutnya operasional konkret, yaitu usia 7-11 tahun. Anak mulai berpikir secara logis tentang hal-hal konkret, memahami prinsip konservasi atau bahwa jumlah tidak berubah meskipun bentuk berubah, dan dapat mengklasifikasikan objek. Yang terakhir, operasional formal, yaitu usia 12 tahun sampai dengan ke atas, di mana individu mampu berpikir secara abstrak, logis, dan hipotesis. Mereka dapat membuat prediksi dan memahami konsekuensi tindakan. Piaget menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui asimilasi atau mengintegrasikan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada, dan akomodasi atau mengubah skema untuk menyesuaikan informasi baru. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru kelas 4 SD ingin mengajarkan konsep prinsip konservasi kepada siswanya. Guru memberikan 2 gelas plastik berukuran sama yang diisi air dengan jumlah yang sama. Kemudian guru menuangkan air dari salah satu gelas ke dalam gelas yang lebih tinggi dan sempit. Guru meminta siswa untuk menentukan apakah jumlah air di kedua gelas tersebut tetap sama atau berubah. Guru mencatat bahwa beberapa siswa menjawab air di gelas sempit lebih banyak, sedangkan siswa lain memahami bahwa jumlah air tetap sama. Pertanyaannya adalah, situasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut menggambarkan tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget. Berdasarkan situasi tersebut, siswa yang memahami bahwa jumlah air tidak berubah meskipun bentuk gelasnya berbeda menunjukkan ciri tahapan: A. Sensori motor, B. Operasional, C. Operasional konkret, D. Operasional formal, E. Formal. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Operasional konkret. Dengan pembahasan pada tahapan operasional konkret, yaitu usia 7 sampai dengan 11 tahun, anak-anak mulai memahami prinsip konservasi, yaitu bahwa sifat-sifat tertentu atau seperti volume atau jumlah tetap sama meskipun bentuk atau tampilan benda berubah. Dalam soal ini, siswa yang memahami bahwa jumlah air tidak berubah meskipun bentuk gelas berbeda menunjukkan bahwa mereka sudah berada pada tahap ini. Sedangkan yang A, sensori motor, adalah tahap awal seperti yang dibahas, yaitu usia 0 sampai 2 tahun, ketika anak belajar melalui tindakan langsung dan eksplorasi tindakan relevan dengan prinsip konservasi. Dan yang B, operasional, usia 2 sampai 7 tahun, ditandai dengan egosentrisme dan pemikiran intuitif. Anak pada tahap ini biasanya belum memahami prinsip konservasi. Dan yang D, operasional formal, 12 tahun ke atas, melibatkan kemampuan berpikir abstrak dan hipotesis, bukan prinsip konservasi. Dan yang E, formal, adalah tahap setelah operasional formal, lebih mengacu pada teori perkembangan dewasa dan tidak dibahas dalam teori Piaget. Jadi yang tepat adalah jawabannya yang C. Lanjut, pengertian procedural knowledge dan objective knowledge. 1. Procedural knowledge. Pengetahuan prosedural merujuk pada pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Ini melibatkan langkah-langkah, prosedur atau teknik yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Pengetahuan ini berorientasi pada proses dan seringkali memerlukan keterampilan praktis atau penerapan. 2. Objective knowledge atau pengetahuan objektif. Pengetahuan objektif adalah pengetahuan yang bersifat fakta, universal, dan bebas dari bias subjektif. Pengetahuan ini berdasarkan bukti empiris atau logis yang dapat diverifikasi. Pengetahuan objektif biasanya ditemukan dalam konteks ilmu pengetahuan dan penelitian. Adapun dalam pembahasan lain, pengetahuan prosedural berfokus pada cara atau how untuk menguasainya. Seseorang seringkali perlu latihan berulang agar
prosedur tersebut menjadi otomatis. Misalnya, dalam konteks pendidikan, siswa perlu memahami langkah-langkah pemecahan masalah matematika seperti menggunakan metode eliminasi dan dalam aljabar. Kemudian pengetahuan objektif berkaitan dengan apa atau what yang harus diketahui. Pengetahuan ini seringkali disampaikan dalam bentuk informasi yang perlu dihafal dan dipahami secara mendalam sebelum diterapkan. Misalnya, guru harus memahami definisi konsep-konsep dalam mata pelajaran tertentu sebelum mengajarkannya. Kedua jenis pengetahuan ini saling melengkapi. Dalam pendidikan, siswa membutuhkan pengetahuan objektif untuk memahami konsep dasar dan pengetahuan prosedural untuk menerapkannya dalam situasi nyata. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru IPA mengajarkan kepada siswa tentang proses fotosintesis pada tumbuhan. Guru menjelaskan bahwa fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan hijau menggunakan energi cahaya untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Setelah itu, guru meminta siswa untuk melakukan praktikum dengan prosedur tertentu, yaitu menempatkan tanaman dalam kondisi terang dan gelap, mencatat hasil pengamatan serta menyusun laporan berdasarkan hasil praktikum. Berdasarkan kegiatan tersebut, siswa mempelajari pengetahuan objektif dan pengetahuan prosedural. Maka pertanyaannya adalah, langkah yang mencerminkan pengetahuan prosedural dari pembelajaran tersebut adalah: A. Guru menjelaskan bahwa fotosintesis menghasilkan glukosa dan oksigen sebagai produk utama. B. Guru meminta siswa mencatat hasil pengamatan dari percobaan praktikum. C. Guru mendefinisikan proses fotosintesis sebagai perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. D. Menjelaskan bahwa fotosintesis membutuhkan karbon dioksida, air, dan cahaya matahari. E. Guru meminta siswa menuliskan kesimpulan praktikum berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan, pengetahuan prosedural merujuk pada proses atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Dalam soal tersebut, siswa yang diminta untuk mencatat hasil pengamatan dari percobaan praktikum menunjukkan penguasaan langkah-langkah atau prosedur. Ini adalah bagian dari pengetahuan prosedural yang memerlukan latihan dan keterampilan praktis. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Lanjut, pengertian active learning. Active learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa secara aktif terlibat dalam proses belajar melalui kegiatan yang menuntut mereka untuk berpikir kritis, berdiskusi, memecahkan masalah, atau menciptakan sesuatu. Alih-alih hanya mendengarkan penjelasan guru secara pasif, dalam active learning siswa menjadi pusat pembelajaran, sementara guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan dukungan. Ciri-ciri active learning. Yang pertama, partisipasi aktif, yaitu siswa dilibatkan dalam aktivitas seperti diskusi kelompok, simulasi, eksperimen, dan presentasi. Yang selanjutnya, refleksi pemahaman. Siswa diberi kesempatan untuk merefleksikan apa yang telah mereka pelajari. Kemudian kolaborasi, yaitu siswa sering bekerja sama dalam tim untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pemecahan masalah, yaitu kegiatan melibatkan analisis situasi, pencarian solusi, dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, umpan balik. Guru memberikan masukan secara langsung untuk meningkatkan pemahaman siswa. Adapun keuntungan active learning, yang pertama, meningkatkan pemahaman, yaitu siswa lebih mudah memahami materi karena terlibat langsung dalam pembelajaran. Kemudian mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, evaluasi, dan sintesis. Meningkatkan motivasi, di mana siswa menjadi lebih tertarik karena pembelajaran terasa relevan dan interaktif. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial, yaitu seperti kerjasama, komunikasi, dan empati. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru matematika kelas 6 SD mengajarkan
tentang bangun ruang. Guru meminta siswa untuk bekerja dalam kelompok kecil, di mana setiap kelompok diberikan tugas membuat model 3 dimensi bangun ruang menggunakan bahan bekas. Setelah itu, siswa diminta mempresentasikan model tersebut, menjelaskan ciri-ciri bangun ruang, dan mendemonstrasikan cara menghitung luas permukaan serta volume dari bangun ruang tersebut. Guru memberikan umpan balik terhadap presentasi setiap kelompok dan meminta siswa lain untuk memberikan komentar konstruktif. Pertanyaannya adalah, langkah pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut mencerminkan penerapan active learning. Langkah yang paling mencerminkan keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran adalah: A. Guru menjelaskan terlebih dahulu konsep luas permukaan dan volume bangun ruang. B. Guru meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk membuat model bangun ruang menggunakan bahan bekas. C. Guru memberikan umpan balik setelah siswa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. D. Memberikan tugas tambahan untuk dikerjakan secara individu di rumah. Guru meminta siswa mencatat penjelasan dari hasil diskusi kelas. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Dengan pembahasan mencerminkan prinsip utama active learning, yaitu melibatkan siswa secara langsung dalam aktivitas pembelajaran melalui kolaborasi dan praktik nyata atau membuat model bangun ruang. Dalam hal ini, siswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga aktif mempraktikkan apa yang mereka pelajari. Lanjut, pengertian Individualist Education Program atau yang disingkat dengan IEP. Individualist Education Program adalah rencana pembelajaran yang disusun secara khusus untuk siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus. IEP dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual siswa berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, dan potensi mereka. Rencana ini melibatkan guru, orang tua, spesialis, dan jika memungkinkan siswa itu sendiri. Adapun komponen utama Individualist Education Program, yang pertama yaitu tujuan pendidikan, di mana sasaran jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dan realistis. Kemudian layanan khusus, yaitu dukungan tambahan seperti terapi, asisten, atau alat bantu belajar. Penilaian kemajuan, yaitu evaluasi reguler untuk membantu apakah tujuan tercapai. Kemudian lingkungan belajar, yaitu penyesuaian lingkungan untuk memastikan aksesibilitas dan kenyamanan. Dan yang terakhir, strategi pembelajaran, yaitu metode yang disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Pengertian differentiated learning. Differentiated learning adalah pendekatan pembelajaran yang menyesuaikan metode, konten, proses, dan lingkungan belajar berdasarkan kebutuhan, minat, kesiapan, dan gaya belajar siswa. Tujuannya adalah memastikan bahwa semua siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar secara optimal sesuai potensi masing-masing. Prinsip-prinsip differentiated learning. 1. Fokus pada keberagaman, yaitu menghargai perbedaan individual dalam kemampuan, minat, dan gaya belajar siswa. 2. Memodifikasi konten, yaitu menyediakan materi yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. 3. Beragam strategi pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan visual, auditori, kinestetik, dan lainnya. 4. Lingkungan belajar fleksibel, yaitu menciptakan ruang belajar yang mendukung kebutuhan individu. 5. Penilaian berkelanjutan, yaitu menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk memahami kemajuan siswa. Pembahasan hubungan IEV dan differentiated learning. IEV difokuskan pada siswa dengan kebutuhan pendidikan khusus dan dirancang secara individual. Differentiated learning diterapkan untuk semua siswa di kelas dengan menyesuaikan pendekatan agar efektif bagi berbagai profil siswa. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru SD mengajar di kelas yang terdiri dari siswa dengan beragam kemampuan, termasuk seorang siswa yang berkebutuhan
pendidikan khusus yang memiliki individualis education program. Guru merancang pembelajaran dengan memberikan lembar kerja yang berisi soal-soal bertingkat sesuai tingkat kesulitan. Guru juga menyediakan alat bantu visual untuk siswa dengan kesulitan membaca dan memberikan tugas tambahan berbasis proyek kepada siswa yang telah menyelesaikan soal lebih cepat. Pertanyaannya adalah, pendekatan yang dilakukan guru tersebut menggambarkan penerapan prinsip differentiated learning dan penggunaan individualis education program. Langkah guru yang paling mencerminkan prinsip differentiated learning adalah A. Memberikan soal bertingkat dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan kemampuan siswa. B. Menyediakan alat bantu visual untuk siswa dengan kesulitan membaca sesuai rencana IEP. C. Memberikan tugas tambahan berbasis proyek kepada siswa yang menyelesaikan soal lebih cepat. D. Melibatkan siswa dalam refleksi diri terhadap hasil belajarnya. E. Membimbing siswa secara langsung untuk memahami soal yang dianggap sulit. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Dengan pembahasan, memberikan soal bertingkat dengan tingkat kesulitan yang disesuaikan adalah contoh nyata dari prinsip differentiated learning, karena guru menyesuaikan konten pembelajaran berdasarkan kemampuan siswa. Lanjut ke pengertian school safety. School safety atau keamanan sekolah adalah upaya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga sekolah, termasuk siswa, guru, dan staf. Lingkungan yang aman meliputi aspek fisik seperti bangunan sekolah, fasilitas sosial seperti hubungan antara siswa dan guru, serta psikologis seperti rasa aman dari ancaman kekerasan, perundungan, atau diskriminasi. Adapun aspek utama school safety adalah 1. Keamanan fisik, melibatkan fasilitas yang aman seperti bangunan sekolah yang kokoh, jalur evakuasi, alat pemadam kebakaran, serta prosedur darurat. Contoh, memastikan pintu darurat mudah diakses dan melakukan simulasi bencana. Yang kedua, keamanan sosial, menciptakan hubungan sosial yang sehat, bebas dari kekerasan, perundungan, atau bullying, diskriminasi, atau pelecehan. Contoh, program anti-bullying dan penguatan karakter siswa. Kemudian yang ketiga, keamanan psikologis, membangun rasa aman dan nyaman melalui dukungan emosional dan psikologis, termasuk konseling bagi siswa yang mengalami tekanan. Contoh, layanan konseling bagi siswa yang mengalami stres atau trauma. Pendidikan keamanan memberikan edukasi kepada siswa, guru, dan staf tentang protokol keselamatan seperti cara menghadapi bencana, tindakan evakuasi, dan pencegahan kekerasan. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang kepala sekolah mendapati adanya laporan tentang perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kepala sekolah bekerja sama dengan guru bimbingan konseling untuk memberikan bimbingan kepada korban dan pelaku, serta membuat program pelatihan anti-bullying bagi seluruh siswa. Selain itu, sekolah juga meningkatkan keamanan dengan memasang CCTV di area yang rawan dan memberikan pelatihan kepada siswa dan guru mengenai tindakan evakuasi jika terjadi bencana alam seperti gempa bumi. Pertanyaannya adalah, berdasarkan simulasi tersebut, langkah yang paling mencerminkan aspek keamanan sosial dalam penerapan school safety adalah A. Pemasangan CCTV di area rawan untuk memantau aktivitas siswa. B. Memberikan pelatihan evakuasi bencana kepada siswa dan guru. C. Memberikan bimbingan kepada korban dan pelaku perundungan serta membuat program pelatihan anti-bullying. D. Melibatkan orang tua dalam program pencegahan kekerasan di sekolah. E. Menyediakan layanan konseling kepada siswa yang mengalami trauma akibat perundungan. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu dengan pembahasan. Mencerminkan aspek keamanan sosial karena fokus pada pencegahan dan penanganan perundungan, termasuk memberikan pelatihan untuk membangun hubungan sosial yang sehat. Keamanan sosial sangat penting untuk menciptakan lingkungan bebas kekerasan dan mendukung keterlibatan emosional yang positif.
Lanjut, pengertian kode etik guru. Kode etik guru adalah seperangkat prinsip moral, nilai dan aturan perilaku profesional yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik ini dirancang untuk memastikan bahwa guru bertindak secara profesional, adil dan bertanggung jawab dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, pembimbing, dan teladan bagi siswa. Kode etik guru melibatkan tanggung jawab terhadap siswa, masyarakat, profesi, dan diri sendiri. Dengan mematuhi kode etik, guru berkontribusi pada terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, bermartabat, dan beretika. Aspek utama kode etik guru, yaitu yang pertama tanggung jawab terhadap siswa. Guru harus menghormati hak-hak siswa, memberikan pendidikan yang bermakna, serta menjunjung tinggi keadilan tanpa diskriminasi. Contoh, tidak membedakan perlakuan kepada siswa berdasarkan latar belakang sosial. Kemudian yang selanjutnya tanggung jawab terhadap profesi. Guru harus menjaga integritas profesi dengan terus belajar, bersikap profesional, dan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Contoh, menghindari plagiarisme dalam karya ilmiah dan berbagai praktik terbaik. Kemudian tanggung jawab terhadap masyarakat. Guru harus berkontribusi pada pembangunan masyarakat melalui pendidikan yang relevan dan bermutu. Contoh, menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya kode etik guru yaitu yang pertama menjamin profesionalisme, yaitu membantu guru menjalankan tugas secara etis dan tanggung jawab. Kemudian meningkatkan kepercayaan publik, yaitu membuat masyarakat percaya pada peran guru sebagai pendidik dan panutan. Kemudian melindungi hak siswa, yaitu menjamin bahwa semua siswa diperlakukan secara adil. Dan yang terakhir menghindari konflik etika, yaitu memberikan panduan untuk mengatasi dilema moral dalam praktek pengajaran. Berikut adalah contoh soal tryout P3K tahun 2024 untuk jabatan guru ahli pertama. Seorang guru menemui situasi di mana salah satu siswanya mendapatkan nilai yang kurang memuaskan dalam ujian. Tetapi orang tua siswa tersebut meminta guru untuk mengubah nilai dengan imbalan tertentu. Guru menolak tawaran tersebut dan memberikan penjelasan bahwa nilai diberikan berdasarkan hasil ujian yang objektif. Guru juga menawarkan bimbingan tambahan kepada siswa tersebut agar dapat meningkatkan prestasi di masa mendatang. Pertanyaannya adalah, sikap guru tersebut mencerminkan penerapan kode etik guru, khususnya dalam aspek tanggung jawab terhadap A. Masyarakat, karena guru telah menjaga hubungan baik dengan orang tua siswa. B. Diri sendiri, karena guru menjaga keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi. C. Profesi, karena guru menjaga integritas dengan menolak permintaan yang tidak etis. D. Siswa, karena guru menawarkan bimbingan tambahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. E. Rekan kerja, karena guru telah menunjukkan teladan baik yang dapat diikuti oleh sejawatnya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu langkah yang dilakukan guru mencerminkan tanggung jawab terhadap profesi, yaitu menjaga integritas dengan menolak tindakan tidak etis seperti mengubah nilai siswa demi imbalan tertentu. Guru menunjukkan komitmen pada standar profesionalisme yang tinggi. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Semoga Bapak Ibu Guru yang akan mengikuti tes ujian seleksi P3K diberikan kemudahan dan kelancaran serta dinyatakan lulus. Amin amin ya robbal alamin.